Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih kalian? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Fitra Aulia Balkis. Saya mahasiswa dari Universitas Pasundan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai dampak plastik terhadap lingkungan. Simak terus sampai akhir ya. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai plastik, pastinya kalian udah nggak asing dong dengan plastik. Dimanapun, kapanpun, pasti kita dapat menemukan plastik. Nah, apa itu plastik? Jadi, plastik adalah benda yang berbahan sintetik di mana kegunaannya sangat banyak di dalam kehidupan manusia. Plastik ini dapat didaur ulang sehingga menjadi bahan baru yang siap untuk digunakan kembali. Plastik pertama kali dibuat oleh Alexander Parkhurst dengan menggunakan bahan-bahan alami. Tetapi, seiring berjalannya waktu, saat ini mayoritas plastik dibuat dari bahan-bahan sintetis menggunakan reaksi polimerisasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak plastik terhadap lingkungan. Yang pertama, mencemari air dan tanah. Bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Zat ini kemudian bisa masuk ke dalam tubuh manusia melewati sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Dampak yang kedua adalah pencemaran udara. Sampah plastik biasanya dibakar oleh manusia. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran tersebut, dan apabila manusia menghirup asap dari pembakaran tersebut, maka dapat terjadi gangguan kesehatan loh, khususnya gangguan kesehatan pernapasan. Dampak yang ketiga ini adalah mengurangi hasil panen, dan dampak yang terakhir dapat menyebabkan banjir. Jadi, penumpukan sampah plastik di saluran air dan sungai-sungai dapat menyebabkan penyumbatan aliran air atau pendangkalan sungai-sungai. Hal ini dapat terjadi apabila musim hujan tiba. Nah, buat kalian, jangan sampai buang sampah sembarangan ya. Pembahasan selanjutnya mengenai dua negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Dua negara yang disebut sebagai penghasil sampah plastik paling besar di dunia itu diantaranya berasal dari kawasan Asia. Kedua negara ini diketahui sangat banyak menghasilkan sampah plastik di laut lepas. Negara tersebut adalah yang pertama, Tiongkok. Menurut penelitian oleh ilmuwan kelautan di University of Gloria, jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh Tiongkok adalah sekitar 11,5 juta ton dalam setiap tahun, atau 78% dari total tersebut. Sebesar 8,8 juta ton langsung dibuang ke wilayah laut tanpa melalui proses pengolahan. Kondisi itu semakin diperparah karena dengan kebiasaan masyarakat pesisir membuang sampah ke laut sebesar 33,6 kilo per tahunnya. Negara kedua adalah Indonesia. Indonesia ada di urutan kedua sebagai penghasil sampah plastik terbesar dengan jumlah total 3,2 juta ton per tahunnya, yang sampahnya itu langsung dibuang ke laut. Dengan total tersebut, Indonesia berada pada posisi pertama di Asia Tenggara. Penyebab paling besar situasi tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait dampak negatif dari sampah plastik. Dan perlu kita ketahui bahwa di beberapa provinsi Indonesia, terutama Provinsi Jawa Barat, salah satunya yaitu di daerah Bogor, sudah menerapkan program larangan penggunaan kantong plastik yang dinamakan Botak, Bogor tanpa kantong plastik. Pembahasan yang terakhir mengenai 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama adalah membawa botol isi ulang. Jadi, untuk mengurangi penggunaan plastik, kita dapat membawa botol isi ulang ketika membeli kopi, teh, atau minuman yang lainnya. Nah, ini adalah contoh botol isi ulang yang saya punya. Apabila kita menggunakan botol isi ulang ini, kita tidak perlu menggunakan cup atau wadah plastik lainnya ketika kita membeli minuman. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan adalah hindari kemasan makanan berlebihan. Selanjutnya, jangan gunakan peralatan makan plastik, dan sebaiknya kita sebagai konsumen untuk selalu membawa tempat makan dari rumah agar tidak perlu menggunakan tempat makan plastik.
Hal yang keempat, selalu membawa tas belanjaan. Jika kalian terbiasa menggunakan tas belanjaan plastik, mulai sekarang cobalah mengganti tas plastik dengan tas belanjaan yang dapat digunakan kembali. Kalian bisa memilih penggunaan tas tote bag atau eco bag berbahan kanvas. Yang kelima, memanfaatkan plastik kembali. Maksudnya, memanfaatkan kembali plastik ini, kita bisa membuat kreasi dari botol minuman bekas menjadi tempat yang bermanfaat seperti tempat pensil. Baik teman-teman, kita telah sampai pada bagian akhir presentasi. Selama presentasi, saya telah membahas mengenai dampak plastik terhadap lingkungan. Ternyata plastik sangat berdampak sekali untuk lingkungan sekitar kita ya. Nah, sebaiknya kita sebagai masyarakat yang cinta terhadap lingkungan harus bisa menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan kita agar bebas dari sampah plastik. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.